Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidi Muhammadin wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang senantiasa bersifat kekal abadi, yang tidak akan pernah binasa, yang senantiasa berkuasa, yang senantiasa memiliki kita, keluarga kita, jiwa kita, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini, alhamdulillah, tempat yang kita cintai ini yaitu Musholla Sabilal Muhtadin. Terima kasih kepada ketua panitia, ketua acara Pak Haji Mendani, kemudian seluruh jamaah semuanya yang pada malam hari ini sedikit mempercayakan materi pada malam hari ini kepada Al-Fakir Ustaz Budi Saputra. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini semuanya bisa membawa kebaikan kepada kita dunia maupun akhirat. Karena orang berilmu itu bukan berarti orang yang menguasai semua ilmu, tidak. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan innamal alim man alima annal akhirata afdalu minad dunya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang ngerti bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Nah itu, biarpun sebanyak gunung ilmu kita, Quran kita bisa baca, Quran kita bisa pahami, tapi kita masih menganggap Quran sepele. Bisa baca Quran tidak ada intinya, tidak ada pentingnya juga. Bisa sholat tidak ada faedahnya juga. Sama aja, orang yang tidak bisa sholat juga banyak aja duitnya misal. Nah ini tidak disebut orang yang berilmu. Artinya orang itu tidak ngerti gitu, tidak ngerti nilai daripada satu yang dimuliakan Allah, satu yang dibagi-bagi aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in." Atau kama qala Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah lebih tinggi daripada sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk itu kan berapa? Kalau kita ukur pakai timbangan, mungkin hitungannya mikron aja itu, tidak sampai gram kali itu, di bawah sekali. Nah, seandainya dunia dan seisinya ini ada nilainya seberat sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tidak bakalan Allah kasih minum, tidak bakalan Allah kasih makan. Orang semuanya punya Allah. Ini orang ingkar kepada Allah, ngapain Allah beri? Ngapain Allah kasih minum? Ngapain Allah kasih makan? Lebih baik dibikin kemarau. Lebih baik buminya dibalik seperti kaum-kaum yang terdahulu. Tapi Allah tidak seperti itu. Mau orang itu kafir kah? Mau orang itu tidak pernah sholat kah? Mau orang itu bulan puasa tidak puasa kah? Tetap aja diberikan Allah Ta'ala makannya sama kayak orang, minumnya sama kayak orang, bernapas ya sama kayak orang. Nah itu tanda bahwasanya dunia itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya, terserah aja mau orang baik apakah, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak diberi oleh Allah Ta'ala adalah nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bisa sholat, bisa hadir sholat,
bisa berjamaah. Wah, tambahnya itu adalah nikmat sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa bulan puasa, kita puasa, Masya Allah, kita ninggalkan kita apa yang kita mau kita tinggalkan. Apalagi misalkan orang itu adalah apa nih, rokok misalkan, wah pokoknya kalau udah puasa udah bisa ninggalkan merokok, tapi karena ini bulan puasa ya sudah, rokok ditinggalkan, makan ditinggalkan, ngopi ditinggalkan. Nah itu semuanya semata-mata karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu namanya pemberian yang terhormat, pemberian yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, sahabat, pengikut beliau, kepada kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Kita beruntung sekali jadi umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya daripada nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi apa semuanya. Seandainya jadi umat Nabi Muhammad SAW, mereka pada berharap bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok seperti itu? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diberikan Allah Ta'ala keampunan yang sangat tinggi. Ampunan kita tuh sangat luas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahala kita begitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai misalkan sholat isya berjamaah aja, sholat isya berjamaah maka sama seperti orang yang mengerjakan setengah malam ibadah sholat. Man sholat isya fi jamaatin maka annama qoma nisfal lail. Orang yang sholat isya setengah malam, orang yang sholat isya berjamaah seperti orang yang sholat sunnah sampai tengah malam. Tengah malam. Padahal orangnya habis sholat isya misalkan sudah tidak sholat lagi, udah sholat sunnah kayak biasa. Kalau bulan Ramadan kan kita tarawih apa. Ini tidak, habis sholat isya sudah, tapi dihitung pahalanya sama seperti orang yang sholat setengah malam. Apalagi orang itu misalkan sholat memang, nah itu lain lagi catatannya, catatan tambahan lagi. Kalau orang itu sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut dihitung sholat semalaman subuh. Jadi semalamannya tadi full dihitung sholat semuanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia mungkin di kamar ya mungkin tidur sama istrinya sambil apa ya tenang-tenang aja di kamar, tapi dihitung Allah Ta'ala ibadah semalaman subuh. Yang penting jangan bermaksiat. Habis isya wah sudah nih dihitung Allah semalaman nih, setengah malam ibadah bebas saja sudah, mau mabuk apa lagi. Nah ini salah namanya, salah memaham daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena banyak hadis-hadis Nabi itu bersifat, kalau bahasa sekarang tuh seperti iklan. Nah, iklan tuh kan misalkan makanlah 3 butir misalkan apa, makanlah ini permen milk kita, sama seperti minum 3 gelas susu misal gitu. Itu iklan namanya, enggak betul juga, enggak sebetulnya gitu. Nah itu supaya artinya permen milk kita ini bagus gitu. Nah itu namanya. Atau misalkan orang yang pakai motor Vario ini pokoknya sama seperti rasa pakai mobil BMW misal gitu. Nah itu kan iklan namanya, iklan. Dan semestinya kayak rasa mobil BMW ya hujan ya kehujanan. Tapi maksudnya saking bagusnya ini lah motor ini misal. Nah itu namanya iklan. Nah gitu juga Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan sholat setengah malam full. Nah itu artinya saking bagusnya orang yang sholat isya itu berjamaah. Karena kita kebanyakannya itu tadi. Apa bilang orang kalau sudah sholat isya itu adalah termasuk sholat yang sulit dikerjakan, sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamu nabihima la atau huma walau habwan. Andaikan mereka tahu fadilahnya, keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan ini apa namanya mengesot lah, walaupun dalam keadaan mengesot. Coba mengesot itu kan saking susahnya sudah, artinya gambaran paling susahnya seorang tuh ngesot. Orang mengesot tuh artinya sudahlah, mau ke toilet susah, mau ke dapur susah. Tapi kalau tahu fadilahnya sholat subuh dan isya berjamaah, didatanginnya sholat itu kalau dia tak tahu.
Nah itu Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan amalan-amalan akhirat itu tidak langsung tampak di bumi ini. Karena kalau tampak langsung di bumi ini, kiamat kita Pak. Langsung misalkan orang yang bertasbih 1 kali seperti mendapatkan 10 pohon kebaikan. Langsung misalkan ditanamkan Allah Ta'ala 10. Satu orang 10 penuh kita nih, tidak ada lagi di perumahan, tidak ada lagi ini. Jadi itu apa yang diberikan Allah Ta'ala di dunia ini cuman ya 0, berapa persen gitu. Nah sederhananya aja ya DP kecilnya lah, tidak bisa ditampakkan di dunia ini. Makanya di surga itu sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak bisa digambarkan di dalam hati. Saking itu perkara yang memang luar biasa sudah. Kalau di dunia ini kan misalkan dijanjikan sedekah, 1 sedekah dibalas 10 kali itu gampangnya aja gitu. Kalau misalkan kalau di surga tuh sudah lah, tidak bisa dibanding-banding lagi, tidak bisa dibanding. Mungkin sampai sedekah satu buah kurma dibalas Allah Ta'ala kapan aja sampai mau ada terus buah kurmanya. Kalau di dunia mungkin masih terbatas. Karena kalau sampean itu dipenuhi terus, misalkan sampean mau sedekah 10.000 jadi 100.000, sedekah 1 juta jadi 10 juta, sedekah 1 miliar jadi 10 miliar, 10 miliar jadi 100 miliar. Sampean bisa jadi kayak Karun nanti, bukan jadi malah kebaikan. Dikabulkan Allah Ta'ala terus sedekah 1 miliar jadi 10 miliar langsung. Enaknya Kang 10 hari kemudian langsung jadi 10 miliar, sedekah 10 miliar jadi 100 miliar. Ini nanti bahayanya jadi Karun kita ini, bukan lagi jadi orang yang Islam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Allah Ta'ala rem tahan di dunia ini tidak terlalu dilihatkan. Ya sedikit-sedikit aja lah, kecuali sampai lagi darurat misalnya ada aja tuh faedah dari amalan-amalan sampean yang sampean kerjakan, tapi tidak dilihatkan pol 100%. Karena kalau dilihatkan pol 100% di dunia ini, yaitu tadi dunianya tidak mencukupi, tidak mampu dunia ini untuk melihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sanggup. Nah, kita malam hari ini insyaallah akan sedikit membahas tentang bulan depan. Sebenarnya bulan depan yaitu bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan depan, ya kan? Ya, ada salahnya juga kita itu membahas sesuatu yang di depan. Nah, artinya bersiap gitu. Nah, kayak biasa kan sebelum bulan Ramadan dibahas dulu apa sih yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan. Ini sebelum memasuki bulan Dzulhijjah kita bahas dulu tentang Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam 1 tahun itu daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah yaitu 12 bulan. Di antara bulan-bulan itu ada dipilih Allah Ta'ala bulan-bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Itu misalkan paling mulianya bulan Ramadan. Nah, di bawahnya baru Dzulhijjah. Nah, itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 juga bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Nah, itu bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bulan itu dimuliakan Allah, cuma maksudnya ada yang di situ amalan-amalan yang khusus. Misalkan Ramadan khusus, ada puasa Ramadan, puasa wajib, ada tarawih, ada sholat malamnya yang dinilai seperti sholat wajib, ya kan? Adapun di bulan Dzulhijjah ini nanti kita di depan itu diantaranya yang kita dianjurkan adalah 1 berpuasa. Itu yang pertama berpuasa. Jadi orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau sampean bisa, itu nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang penting tanggal 10-nya aja jangan puasa. Hari rayanya gitu nah. Hari raya tidak dibolehkan berpuasa. Di antara hari yang tidak boleh berpuasa itu adalah hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu tidak boleh berpuasa.
Itu kenapa tidak boleh berpuasa? Karena hari raya itu hari Tuhan menjamu umat muslimin. Nah, jadi Allah menjamu kita, walaupun makanan itu dari tetangga kita misalkan, tapi pada hakikatnya Allah yang menjamu kita. Yang nyuruh kan Allah, sediakanlah buat kerabatmu jamuan di hari raya ini, jangan sampai ada keluarga kita misalkan lapar di hari raya. Nah itu kan perintah Allah, walaupun tidak langsung Allah yang nurunkan apa kambing guling misal ataupun sate langsung di hari raya ya, itu jauh sekali, kecuali dulu di zaman Nabi Isa. Nah, bisa turun makanan dari langit, tapi bahaya kalau sempat terjadi begitu. Kalau sampean salah-salah malahan jadi musibah. Kalau sudah ditunjukkan Allah Ta'ala satu mukjizat, nah itu kaum itu diuji apa dia betul-betulkah imannya apa enggak. Misal sampean nih rajin sholat duha misalkan, diberi Allah Ta'ala ujian nih kan, tiba-tiba dapat rezeki proyek 1 miliar misal. Nah ini sampean nih ujian sebenarnya. Begitu dapat ini apa masih jalan kah? Apa enggak lagi kah sholat duhanya tadi? Ini kalau enggak jalan lagi, ini jadi musibah namanya. Jadi musibah. Jadi kalau sudah satu amalan dilihatkan Allah Ta'ala fadilahnya, itu justru malah jadi ujian. Kalau belum dilihatkan tuh santai aja masih. Tapi kalau sudah dilihatkan, nah itu malah jadi ujian. Apa masih lanjut kah? Apa enggak kah? Nah itu ujiannya. Itu kalau dia misalkan enggak lanjut lagi, berarti orang ini tujuannya bukan dekatkan dirinya kepada Allah, tapi tujuan dunia. Mungkin orang itu ingin sholat duha supaya rezekinya tambah lancar, pangkatnya tambah naik. Ya enggak salah juga, cuman Allah tahu gitu. Nah, Allah itu tahu yang tersembunyi di dalam hati kita maupun yang di luar. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat, ini tujuan orang ini ibadah nih dunia aja misalnya semata-mata. Ya enggak salah juga sih, tapi jangan salah kalau di akhirat enggak dapat apa-apa. Bilang Tuhan sudah aku bayar di dunia, kamu kan mau ini sudah terkabul, apalagi misalkan orang biasa kan, aku berniat puasa katanya, pokoknya aku niat puasa kalau aku naik pangkat aku puasa, aku niat puasa nih supaya naik pangkat, kabul misalkan naik pangkatnya, berarti kan tujuannya dunia kan. Misalkan di akhirat ya terserah Tuhan, naik ada apa ada laginya, ganjarannya sudah dibayar di dunia. Kecuali misalkan dia niatnya ya dua lah, aku niat nih puasa untuk keridhaan Allah dan tambahannya lah ya Allah kalau memang boleh naik pangkat, nah gitu misalnya, itu namanya pahala dunia, pahala akhirat. Tapi kalau dia semata-mata satu aja, ya jangan salahkan Tuhan karena sudah dibayar tadi. Dia sedekah misalkan, niat sedekah supaya tambah 10 kali lipat, 20 lipat. Kalau memang sudah dibayar Allah Ta'ala di dunia, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau di akhirat tidak ada lagi kebaikannya. Jadi yang pertama dianjurkan adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa, ulama mengatakan sekurangnya tanggal 8. Nah, tanggal 8 sama tanggal 9, 2 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa juga, ya sudah, tanggal 9 aja, hari Arafah. Nah, tanggal 8 itu kan puasa tarwiyah, tanggal 9 Arafah, hari 10 kurban atau udhiyah. Nah, itu. Jadi tanggal 8 kalau bisa dari tanggal 1, kalau udah bisa dari tanggal 8 9, kalau udah bisa juga hari Arafah aja tanggal 9. Kalau udah bisa juga enggak berdosa juga. Enggak apa-apa juga. Udah bisa juga misalkan memang apakah kerjaan berat atau apa, tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau bisa, yaitu dikatakan seperti orang diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Artinya diampuni dosa-dosa yang setahun yang telah lalu itu iklan juga tadi, iklan juga artinya diampuni dosa-dosanya telah lalu. Kalau kita ada misalkan dosa kepada ibu kita, orang tua kita, yang tidak ada salahnya juga kita minta maaf, datang kepada mereka minta ampun, ataupun mereka sudah tidak ada lagi misalkan, ya bersedekah atas nama mereka kah atau enggak, ya apalah kegiatan-kegiatan yang baik sebagai tanda kebaktian kita ataupun minta maaf kita kepada orang tua misal begitu. Artinya diampuni tapi dengan syarat minta maaf juga kalau salah kepada
kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, terutamanya kepada orang tua. Karena tidak ada di dunia ini yang paling mendekati kasih sayang Tuhan itu melainkan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu itu paling menghampiri daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir. Walaupun paling sayang kepada kita tuh sudah Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh paling sayang kepada kita melebihi daripada ibu bapak kita. Cuman di bawahnya lagi kan hampir-hampirnya lah, itu adalah ibu kita, baru bapak. Nah itu karena Nabi itu paling sayangnya apa coba buktinya? Nabi itu bisa aja beliau itu meninggal dalam keadaan tidak sakit. Namanya Nabi, bebas saja mau sakit kan enggak. Misal Nabi bilang PIP nggak usah sakit, dah meninggal gampang, bisa. Tapi Nabi apa coba? Bilang Nabi, ya Allah kalau memang meninggal tuh sakit, kirim ke sini aja lah setengahnya sakitnya meninggal umat ini. Jadi semua umat Nabi ini setengahnya kirim aja kepada sini biar Nabi aja yang ngerasakan. Jadi kurang setengah daripada sakitnya sakaratul maut. Nah, adakah orang yang mau menanggung sakitnya umat ini melainkan nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu rela mengorbankan dirinya demi kita, demi umatnya, demi sahabat-sahabatnya. Makanya banyak cerita-cerita sahabat itu sengaja memang datang, udah punya duit, sengaja datang memang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta ini Rasulullah, minta tidak ada makanan di rumah, datang kepada Nabi, bilangnya Nabi, ini juga baru tadi dibagikan sama yang lain, habis sudah, cuma terlambat beberapa aja waktunya. Nabi itu hampir tidak ada Nabi itu menyimpan untuk diri beliau. Tidak ada Nabi itu disimpan untuk dirinya. Yang ada nyimpan tuh paling istri beliau. Itu aja. Kalau Nabi menyimpan untuk dirinya tidak ada. Jadi bilang Nabi baru aja tadi dibagikan sama yang lain. Akhirnya bilang Nabi, ya sudahlah kalau kayak gitu minjam aja sama sahabat yang lain, bilang atas nama Nabi Muhammad jaminan. Nanti Nabi Muhammad yang bayar. Nah coba bilangnya Sayyidina Umar, gak usah lah Rasulullah, masa sih Allah memaksa begitu? Mana ada, kalau ndak ada ya sudah ndak usah gitu, ndak usah dipaksakan. Tapi Nabi malahan marah, udah dijawab sama Nabi, wajah Nabi kayak merangut Nabi. Akhirnya ya sudahlah, bilang sahabat yang lain, ya sudah, ndak usah atas nama Rasulullah, kita aja sudah yang kasih. Nah baru Rasulullah senang. Nah itu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau sayang kepada kita, di bawahnya itu baru ibu kita. Ya, jadi kalau kita merasakan kasih sayang ibu, berarti itu sekitar 10% lah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling sayang kepada kita pol 100% itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang kita merasa nih, kita nih paling sayang sama diri kita. Bohong kadang-kadang. Mata kita mau tidur kita paksa aja bangun, sayang kita bilang. Badan kita nih sakit kebanyakan gula, sudah masih aja kita minum gula, kita bilang sayang sama badan kita. Berarti kita nih tidak sayang sama badan kita. Ada kita sayang sama badan kita. Badan kita mau tidak mengkonsumsi alkohol, dikonsumsinya alkohol. Otak mau berpikir waras, dimakannya obat. Jadi kita sendiri memang yang tidak sayang kepada badan kita. Jadi tidak bisa kita bilang kita sayang kepada badan kita, enggak. Yang pada hakikatnya yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Nabi, baru ibu bapak kita. Makanya anak-anak tuh kadang-kadang, anak-anak tuh contoh aja lah. Anak-anak tuh contoh. Orang tua tuh menghalangi anaknya jangan naik turun tangga yang tinggi. Bukan karena benci, tapi karena takut kenapa-napa. Lo jatuh apa enggak sakit. Itu Allah Ta'ala juga menghalang kita, jangan begini, jangan main judi, jangan mabuk, jangan ini. Itu bukan benci kepada kita, tapi supaya karena kita ini juga tidak tahu ataupun tidak sayang kepada diri kita sendiri. Wa ma kana Allahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi Allah menghendaki kita ini menjadi pribadi-pribadi yang baik. Maka itulah Allah Ta'ala bikinkan aturan-aturan supaya kita itu jadi orang yang bagus, gitu.
seorang ayah misalkan disuruh untuk memberi nafkah kepada anaknya. Bukannya apa itu, supaya baik juga. Dan jangan membeda-bedakan kasih sayang kepada anak laki-laki kah, anak perempuan kah, dosa dibeda-bedakan, sama aja, semuanya kita cintai. Palingan kan misalkan ini perlunya 100.000 ya 100.000, ini anak kecil bayi ya susu aja paling dibelikan. Itu kan itu artinya bukan membeda-bedakan kasih sayang, itu artinya adil aja kayak gitu. Nah, yang dilarang itu membeda-bedakan kasih sayangnya gitu. Nah, kalau masalah pemberiannya itu ya anak ini ukuran sepatunya misalnya 41, yang satu 40, jangan 41 semua karena merasa supaya bagus tadi. Enggak begitu. Tapi yang ini 41 ya ini 41, yang ini ukuran sepatunya 40 ya 40, ini 38 gitu. Artinya tetap kasih sayang kita kepada anak-anak kita tuh sama semuanya. Ada orang dulu itu kalau misalkan orang dulu sih di Arab sana, kalau dia tuh anaknya perempuan kurang sayang dia. Kalau anaknya laki-laki sayang dulu. Nah, kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah kayaknya enggak terlalu lah, kayaknya enggak tahu juga Bang, enggak terlalu lah kalau di Indonesia ini laki-laki ke perempuan mungkin sama aja. Bahkan kalau di Indonesia ini bisa orang lebih sayang kepada anak perempuan, karena nanti di masa tuanya kebanyakan anak perempuan itulah yang kebanyakan merawat orang tua. Nah, kalau dulu tuh orang di Arab itu kalau anaknya perempuan enggak senang dia, bahkan bisa dikubur langsung, hidup-hidup langsung dikubur. Akhirnya dia punya anak 9, 1 perempuan, 9 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Begitu lahir diketahui, Pak anaknya lahir perempuan, sudah dia, andaikan katanya mataku ini buta, tidak ngelihat sama sekali, sudah, tapi ya sudah dirawat sama mamanya tetap sayang, bapaknya sudah tidak peduli lagi sudah dirawat sama mamanya sampai besar. Ternyata anaknya yang 8 laki-laki ini semuanya berkeluarga masing-masing, sibuk sama istrinya, sibuk sama anaknya, sibuk sama kerjaannya. Tidak ada lagi yang ingat-ingat sama bapaknya sakit di rumah. Akhirnya yang ingat cuma yang perempuan aja datang kepada bapaknya. Kata bapaknya, aku punya anak 9, tidak ada yang ingat. Kamu siapa nak? Kata bapaknya. Ini aku Pak, yang bapak dulu bilang semoga bapak buta kalau aku lahir. Akhirnya bapaknya nangis di situ. Bilang bapaknya, ya Allah, seandainya aku memang buta dari awal, dari 99 anak aku tuh buta semuanya aku nih, udah tahu jadinya yang mana yang laki-laki, yang mana perempuan. Ternyata inilah yang membawa kebaikan kepada aku. Yang lain-lainnya diingat lagi sudah sama aku. Ini aja satu yang sadar masih merawat orang tua. Jadi kita udah bisa bedakan anak kita tuh yang mana. Mungkin sekarang dia misalkan yang kaya kah, yang susah kah, ayo tahu yang mana kah. Yang mana-mana tuh bisa jadi bermanfaat bagi kita. Yang mana-mana itu bisa jadi anak yang berbakti kepada kita. Makanya jangan dibeda-bedakan. Kita dulu ngelihat itu ada artis Hollywood, yaitu banyak operasi plastiknya supaya jadi ganteng. Ternyata apa alasannya? Bapaknya waktu anaknya tuh lahir kulitnya hitam, makanya jelek. Kata bapaknya, gak senang aku anak begini, anak apa ini? Cuman dalam sampai ke dalam hatinya. Begitu dia punya uang, akhirnya dia operasi ini itu. Gak terima dia sama dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Orang tua juga yang rugi. Anak jadi sakit, anak jadi sengsara, anak jadi susah. Maka itulah seorang orang tua itu harus bijaksana kepada anak. Dan sampai kata-kata tuh menyakiti anak. Artinya bukan kita nih membela anak, ada juga anak disuruh bakti kepada orang tua, tapi orang tua tolong juga jaga anak ini jangan sampai durhaka. Makanya ada ketika Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat beliau lah susah anak meninggalnya susah anak meninggal. Akhirnya kata beliau, ibunya masih ada kah ini? Masih ada kah ibunya? Anak ini, sahabat ini ada masih ya Rasulullah? Coba tolong panggilkan. Akhirnya dipanggil. Bu, mungkin kata ibunya, tidak mau ikut saya, itu anak saya itu durhaka sama saya, tidak pernah mau peduli, tidak pernah ini, saya susah dibiarkannya aja, orang minta duit tidak diperdulikannya juga. Nah ini tidak mau saya, itu dia sama istrinya aja, sama keluarganya aja sana. Akhirnya bilangnya Rasulullah, ibunya tidak mau Pak memaafkan. Ya sudah, kasih tahu aja sama ibunya. Kalau memang dia ibunya ndak mau maafkan, dah kita bakar aja sekarang.
kasihan ini udah mati-mati, bakar aja. Jadi bakar aja nih supaya gampang meninggalnya, supaya nanti terbakar di dunia, enggak lagi terbakar di akhirat. Bakar duluan. Akhirnya laporkan, bilang ibunya, ikhlaskah kita bakar aja sudah. Kalau memang ibunya enggak mau memaafkan. Akhirnya bilang ibunya, ya Rasulullah, jangan dibakar anak saya. Biar bagaimanapun itu anak saya. Gak usah dibakar. Saya ridhoi, saya maafkan. Nah itulah contoh juga. Artinya jangan, walaupun semarah-marahnya kita kepada anak kita, apa relakah anak kita dibakar di dalam api neraka? Tentu kita tidak rela. Jadi paling bagusnya orang tua itu adalah ridho kepada anak. Doakan anak kita, walaupun dia belum misalkan belum berbakti, belum ini, sibuk sama urusannya aja, orang tua sakit jadi diperdulikannya, minta tolong belikan apa, ada tahu urusan, tetap doakan yang baik-baik. Mudahan sekarang dia belum, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Tetap aku ridhoi Allah Ta'ala, supaya kita juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling bagusnya. Jadi yang pertama berpuasa, yang kedua adalah berkurban. Nah, amalan bulan Dzulhijjah, ya kan, ini kan belum lagi, sekarang disampaikan dulu, siapa tahu sampai nanti ada tergerakkan, misal mungkin ada uangnya, asalnya ngapain juga kurban, baik dibelikan misalkan sepeda listrik, bagus misal itu kan. Tapi nih kurban nih bagus juga, bilang Ustadz Budi ini bagus kurban ini. Orang yang berkurban itu satu tetes darah awalnya jatuh ke tanah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap bulu-bulunya dihitung kebaikan untuk kita ataupun keluarga kita yang kita semuanya niatkan. Nah jadi itu, kalau sampean misalkan ada memang uang lebihan, ya kan, daripada disimpan aja misalkan di saldo sampai berapa 300 juta 400 juta misal, itu apa salahnya sampean mumpung bulan Dzulhijjah dikeluarkan kurbannya. Sunnah hukumnya, inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak sekali nikmat Allah Ta'ala kepada kita ini. Tidak bisa kita hitung-hitung nikmat yang terlihat maupun tidak terlihat. Makanya kata ulama, rugi sekali orang yang bangun tidur badannya tidak sakit, tidak mengucap alhamdulillah. Bangun tidur tuh badan kita misalkan dada sakit, kaki tidak sakit, tangan tidak sakit, masih aja tidak mengucap alhamdulillah, itu parah tuh itu. Apa itu? Atau enggak, rugi betul orang yang bisa pergi ke pasar membeli ikan, membeli sayur, keperluannya sehari-hari lah, tapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan itu perkara biasa aja, padahal itu perkara luar biasa. Apalagi kita di sini, kalau misalkan gelombang besar kan, usaha seperti itu, ikan usaha, tomat usaha, ya kan, macam-macam. Kalau sudah Allah Ta'ala merubah musim-musim itu, kita ini apa? Karena kiriman-kiriman aja dari luar, akhirnya tidak ada kita bisa beli. Mau beli ikan dari ikannya, mau beli ini dada, mau beli ini dada. Jadi kita bisa beli-beli itu ke pasar, ada rezekinya, ada uangnya, ada barangnya, itu harus disyukuri dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang ketiganya, kata ulama, rugi sekali orang itu bisa makan, masuk ke dalam perutnya, satu makanan atau minuman bisa keluar lagi, bisa makan, bisa masuk, bisa keluar tuh lah. Itu mahalnya biayanya itu, kalau sampean hitung itu biaya ngeluarkan nih. Nah kalau masuk juga mahal, kadang-kadang masuk terus lewat impus dulu, Anda bisa juga masuk lewat mulut, tapi mungkin bisa masuk keluarnya lagi susah. Jadi bisa masuk bisa keluar, itu harus disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Gampang sebenarnya kalau sampean itu, ya kalau sampean tadi punya ilmu tadi, insya Allah hidup tuh rasa surga terus, rumahku surgaku, bisa masuk ke rumah, bisa, apalagi ada teh di rumah nyamannya, ada kopi, air putih aja lah ibaratnya nyaman. Makanya di surga tuh ndak boleh ndak ada air putih, jangan sampean sepelekan air putih itu. Di surga pun kalau ndak ada air putih ndak nyaman. Di surga tuh adanya air putih, air susu, air lawan madu. Nah itu air putih dada misalkan minum susu aja
minum apa madu aja bisa juga, harus ada air putih itu. Hanya air putih ini biarpun kita anggap kadang-kadang tidak ada nilai, tapi sangat diperlukan sebenarnya bagi kebutuhan tubuh kita, sangat diperlukan bagi kesehatan kita. Nah, jadi yang kedua berkurban di bulan Zulhijjah, yang punya kemampuan kurban, terserah kurbannya sapi kan, mungkin di sini ada juga fajilah berapa kan, mungkin anunya di iuran mungkin, kalau kambing mungkin satu-satu, nah kalau sapi di iuran ya kan, ya posat dia kalau di iuran sapinya satu aja misalkan bertujuh ya apa kita berboncengan ini, makanya saya udah mau berboncengan istri saya ikut orang, waduh hai repot dia sudah aja Pak Haji kalau kayak itu kambing aja udah berboncengan sama orang masing-masing. Kalau juga kambing kan berboncengan aja tadi, berboncengan setir saya sama istri saya, nanti ada orang lagi berdua dia sama istrinya repot, nanti siapa yang di tengah ini, berboncengan bertujuh, ada orang terpisah-pisah. Nah, itu kan sebenarnya gambaran aja gitu. Nah, ada juga masa ya orang di surga bersapi, enggak pang, mana ada orang bersapi, paling ada buruk di sana tuh, tunggangan paling minimnya gede itu, paling minim. Jadi di dunia aja malas sudah orang sekarang pakai sapi. Nah, mana mau lagi orang sekarang di Berau nih pakai sapi bertunggangan. Kalau dulu masih lah onta, pakai sapi, pakai apa keledai kan. Nah, kalau keledai itu susah. Kalau onta kan nyaman dong, bagus besar, atau ndak sapi ya. Tapi kalau keledai itu ya nanggung. Makanya kalau nanggung tuh susah. Makanya ada cerita orang dulu, bapak sama anak menunggang keledai, perjalanan nih, bapak sama anak menunggang keledai berdua. Akhirnya lewat di kampung, bilang orang, kendaraan kecil dipakai berdua, sakitnya keledainya itu, kasihan keledainya. Akhirnya bilang bapaknya, sudahlah kalau gitu aku aja yang turun, anakku aja yang naik, kasihan keledai, bilang tadi. Naik anaknya, bilang orang, itu anaknya berbakti itu, bapaknya disuruh jalan, anaknya naik keledai, salah lagi. Ya sudah, tukar aja lah, bapak aja sudah naik keledai, kamu jalan nonton. Tetap juga diprotes orang, itu katanya bapaknya bapak durhaka, anak disuruh jalan, dia naik keledai. Ada atau bapaknya kayak gini, ada benar-benarnya ini, ya sudahlah kita angkat aja keledainya nih, itu aja yang jalan, biar keledainya kita bawa. Jadi repot memang kalau kita itu mendengari perkataan orang. Ridhollah wa yakum atau kalau mau dapat keridhaan manusia itu tidak bisa. Sampai misalkan dulu pamabuk, sekarang sholat ke masjid, ada kata orang soalim, ada usaha lah ke masjid ngapain, ya dulu pemabuk juga misal. Nah, ini manusia apa sih, orang mau berubah jadi baik diologinya juga, orang berubah jadi jahat ya tambahnya disalahkannya, tidak ada. Jadi sampean kalau memang mau sholat ke masjid berjamaah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean mau jadi berdakwah ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean mau bersedekah ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean dengari orang itu apa kurban sok gaya juga, supaya dibilang orang apa misalkan supaya namanya disebut orang nanti diketahui, wah nih rajin berbagi misalnya, dan atau misalkan wah ini beliaunya lagi mau mencalek aja misalkan, makanya berbagi. Padahal orang kan belum tentu juga niatnya untuk mencalek aja, mungkin orang memang mau berkurban ketika itu ada uangnya. Itu kalau kita ngurusi manusia ini tidak ada habis-habis. Kalau kita memang sudah niat, sudah jalan. Idza azamta syai'an fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah niat sesuatu, dah jalankan. Sampai misalkan mau sholat malam, kata istrinya, apa bapak nih ada hutang aja bapak nih, biasanya udah pernah sholat malam, sekarang sholat malam. Kata bapaknya, udah cocok kayaknya aku di sholat, udah usah sudah sholat tidur aja sampai subuh. Ini ada benarnya sampean tuh, justru salah lagi. Sampean sholat ya sudah, mau disebut istri sampean ada hutang apa kan apa, orang memang niat sampean mau sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu jika ada satu masalah, Nabi itu pasti sholat. Itu Nabi, tapi kalau kita mungkin ada masalah mancing kan mungkin. Kalau Nabi ada masalah, Nabi sholat aja.
Sahabat Nabi juga begitu. Kalau kita ada masalah, sholat, gitu. Nah, ada masalah tuh sholat, itu hilang masalah. Karena masalah kita tuh paling jadi masalah tuh kalau kita pikirkan. Ada hutang deh kita pikirkan udah jadi masalah. Kalau apakah ikan aja misalkan gosong kita pikirkan jadi masalah juga. Apa anak kita misalkan tidak naik kelas kita pikirkan masalah. Tapi kalau misalkan kelihatannya kayak masalah, ban pecah di jalan misalkan di Wahau sana, tapi orangnya udah berpikir tunggu aja ini ada aja paling orang lewat, tenang aja masih merokok masih minum aja, santai aja. Tapi kalau masalah kecil dipikirkan berlebih-lebihan, jadinya menimbulkan masalah. Jadi insomnia, nggak bisa tidur. Orang mau dapat uang aja nih bisa tidur. Ustaz Budi ini dijanjikan orang misalkan, Ustaz jangan pokoknya Ustaz lah kalau tanah saya nih laku Ustaz, pokoknya Ustaz Budi saya kasih 100 juta. Wah udah bisa tidur saya Ustaz Budi, kayak apa ini jago kan nih, laku kan nih, apalah amalannya supaya cepat laku. La ilaha illallah, ini bahaya ini udah bisa tidur, padahal bukan musibah tuh, mau dapat untung tapi tetap udah bisa tidur, jadi masalah malahan. Nah itulah manusia, makanya jangan terlalu dunia banyak. Kalau kita memang mau sholat ya sudah sholat karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tengah malam misalkan bangun sholat ya sudah. Rasulullah SAW idza hazinahu amrun sholat. Rasulullah jika beliau satu perkara membuat beliau agak sedih, beliau pun akan sholat. Kalau orang sekarang bisa juga sih, orang sekarang, tapi mungkin kalau ada hutang sholat gitu kan. Ada orang nagih hutang, bapaknya di mana ya? Bapaknya di masjid ya, sholat. Sholat, Allahu Akbar, ditungguin sama orang penagih hutang nih. Kan enak juga orang sholat langsung kan belum salam lagi. Akhirnya tungguin dulu. Akhirnya dilihat, wah sholat masih. Kalinya habis salam, Allahu Akbar, sholat lagi. Panjang sholatnya rupanya. Hilangnya tukang penagih hutang nih, aduh udah bisa ditagih-tagih nih, ini sholat lagi orangnya nih, besok aja kali sudah. Besok ada lagi, tungguin lagi. Tanya mana bapaknya, sholat ya bapaknya di masjid. Dilihatnya ada di luar penagih hutang, sholat. Allahu Akbar, sholat lagi dia. Jadi ada juga memang amannya orang sholat itu, aman dari penagih hutang atau aman dari yang lain. Itu. Jadi kalau orang dulu juga kata guru kami itu, kalau dulu kata beliau waktu zaman Belanda, mungkin tahu sampean mungkin masih ada, atau haji mungkin sempat lah jumpa haji waktu Belanda, sempat kapan? Belum lah. Waktu zaman Belanda tuh katanya orang-orang dulu tuh kalau misalkan Belanda tuh ngelihat kita sholat, tidak ditangkapnya paksa kita, tungguinnya dulu sampai selesai sholat. Nah, kalau sudah Allahu Akbar, pokoknya kalau masih salam, masih ada Belandanya, sholat lagi, Allahu Akbar, tungguin sampai Belandanya hilang. Nggak sudah hilang, takutnya tuh ditungguinnya depan pintu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu mau keluar, ijazahnya tangkap paksa, sholat lagi ke dalam. Belum selesai ini mau wudu aja lagi nih. Bahaya itu. Jadi ada juga rupanya Belanda itu rupanya dulu masih ada sopan santunnya lah kalau orang ibadah tuh. Udah berani dia untuk mengganggu. Sekarang mungkin tambah parah, orang ibadah diganggu. Aduh, ini bahaya, jangan sampai lah. Kita orang Islam paling kita jaga orang ibadah, ya kan? Ibadah kita kah, kawan kita kah, sholat atau enggak ibadah dari lain, agama lain kita jaga. Ya apalah demi keamanan kan. Misalkan ada orang ibadah apa, jangan juga kita ganggu orang lagi waktunya ibadah, karena ibadah itu sakral antara seorang hamba dengan Tuhan. Makanya ibadah sholat ini kalau kita itu innamal musallina najarubbahu, orang yang sholat itu adalah orang yang sedang bermunajat ataupun berbincang kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berbicara kepada Tuhan, karena kita ini bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bisa aja langsung. Kalau kita ini mau berbicara kepada Tuhan, sholat, berbicara kepada Tuhan sudah. Cuma bahasanya jangan bahasa Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya ini banyak utang tapi Engkau tidak bayarkan. Tolong segera lunasikan misalkan. Jika Engkau lunaskan ini, saya sambung lagi sholat zuhur nanti.
Kalau ndak lunas ya ndak lagi sholat zuhur. Nah ini bahaya ini. Jadi pengancaman kepada Tuhan lagi. Kalau sampean sholat pakai bahasa Tuhan, bahasa yang dimengerti malaikat gitu nah. Sampean baca Al-Fatihah malaikat ngerti, ya kan? Sampean baca Subhanallah malaikat ngerti. Kalau sampean bilang rupiah malaikat bingung, rupiah itu apa? Bilangnya malaikat di langit sana ada orang pakai rupiah, aman-aman aja di langit, ada orang pakai ini, ada pakai ini. Kenapa minta rupiah di dalam sholat? Sedangkan yang menyampaikan pesan sholat ini malaikat, tukang sambungnya, tukang bawa ini nah. Alhamdulillah kan malaikat yang nyatat kalau disampaikan, ya Allah si fulan nah sholat membaca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Kalau kita sholatnya bahasa kita, bahasa planet bumi, bingung malaikat menyampaikan apa yang disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau sholat itu sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus berwudu, harus suci, harus merasakan kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berbicara kepada Allah? Kita misalkan berbicara kepada istri kita aja lah. Kita berbicara kepada istri kita. Kalau kita tuh sambil tidak konsen, salah-salah kita ada makan ikan tuh siang tuh. Kalau sudah dibawainnya bicara, misalkan istri kita nih ngajakin bicara ngobrol, kita udah nyambung pikiran ke lain-lain gitu nah. Istri kita bicara, apa Pak kita beli ikan apa? Siang ini, aduh, kayak apa tadi lah anuku ini pancinganku tadi kayak gini. Nah sudahlah, itu marah dia. Itu baru istri kita aja. Apalagi kita ini sedang bermunajat, sholat, berbincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak menerima seseorang itu bermunajat kepada Allah dalam keadaan hatinya lalai. Orangnya sedang sholat, nah, tapi pikirkannya apa misalkan pancingan kah atau apakah, sayur kah tadi di pasar ketinggalan atau apa misal. Nah ini kan orang sedang berbicara kepada Allah, kenapa sibuk-sibuk memikirkan yang lain? Kita aja tidak senang loh begitu kita berbicara kepada anak kita sibuk memikirkan apa misalkan, kita lagi sedang sibuk membicarakan dia sibuk juga membicarakan yang lain. Ada nyambungnya gitu nah. Makanya kalau mau nyambung sholatnya memang betul-betul sebelum sholat tuh wudu yang bagus gitu, wudu yang bagus, kemudian menghadap ke kiblat itu betul-betul kita merasakan sedang menghadap di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang kedua adalah berkurban. Amalan yang ketiga udah pasti aja adalah ibadah haji. Nah, haji bagi yang mampu. Kalau sampai ada duitnya, wajiblah seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Kalau umur atau udah wajib, sunnah aja sekali. Tapi kalau haji itu wajib. Nah 3 amalan berarti di bulan Dzulhijjah, puasa, kurban, haji. Ya mudah-mudahan kita semuanya dinaikkan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin yang boleh dan sallallahu alaihi hadratin Nabi al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam.